Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Ajurumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tauqidi utawi iku bab yang menerangkan tentang taukid. At-tauqidu utawi taukid iku tabi'un isim yang manut atau isim yang mengikuti lil muakkadi kepada isim yang ditaukidi. Fi rafaihi di dalam rafa'nya wa nasbihi dan nasabnya wa khafdihi dan jernya wa ta'rifihi dan ma'rifatnya. Wa yakunu dan adalah taukid yaitu bi alfazin dengan beberapa lafaz maklumatin yang diketahui. Wahia utawi alfaz iku an-nafsu lafaz an-nafsu wal ainu dan lafaz al-ainu wa kullun dan lafaz kullun wa ajma'u dan lafaz ajma'u. Wa tawabi'u ajma'a dan lafaz yang mengikuti ajma'u. Jadi di sini untuk taukid itu lafadznya tertentu, yaitu di sini cuma ada 4. Nafsun, ainun, kullun, ajmaun. Dan yang kelima yaitu yang mengikuti ajmau, yaitu wahia aktangu, lafadz aktangu wa abtangu dan lafadz abtangu wa absa'u dan lafadz absa'u. Takulu, kamu mengucapkan lafadz koma zaidun nafsuhu. Koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid nafsuhu yo awak dewene Zaid. Awak dewene ya sendirinya gitu. Ya nafsuhu sendirinya, maksudnya sendirinya Zaid ini. Nah, di sini Zaidun ini disebut muakkad. Nah, di sini muakkad yang ditaukidi. Kemudian di sini nafsun ini lafadz taukidnya. Kemudian contoh lain wara'aitul qauma kullahum. Nah, di sini menggunakan lafadz kulla. Wa marartu bil qaumi ajma'ina dan lafadz marartu bil qaumi ajma'ina. Nah, sekarang pembahasan tentang taukid. Taukid tadi adalah isim yang mengikuti muakkadnya. Muakkad yaitu yang ditaukidi. Nah, lafadz taukid ini tertentu, cuma ada 4, yaitu nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Jadi mudah untuk membedakan kalau taukid itu lafadznya cuma 4 ini. Nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Meskipun nanti ada yang mengikuti ajma'u. Kalau ada lafadz ajma'u dan setelahnya aktangu, abtangu atau absa'u. Nah, di sini contohnya qoma zaidun nafsuhu. Nah, di sini zaidun muakkadnya itu rafa. Maka di sini taukidnya juga rafa. Ini rafa, ini juga rafa. Contoh lain ra'aitul qauma. Nah, di sini ra'aitul qauma, di sini nasab. Maka lafadz kulla di sini kullun, kullun itu juga nasab menjadi kulla. Nah, ini nasab. Sedangkan hum ini kan domirnya. Kemudian marartu bil qaumi, nah di sini jer. Maka ajma'ina di sini juga jer. Nah, lafadz ajma'ina nanti ini seperti jamak mudzakkar salim. Kalau rafa ajma'una, nasab jar itu ajma'ina. Kemudian qoma zaidun nafsuhu yang ainun contohnya ini qoma zaidun ainuhu, ini sama-sama rafa juga. Nah, lafadz nafsun dan ainun ini khusus untuk isim mufrad. Nah, kalau muakkadnya mufrad berarti menggunakan ainun dan nafsun. Nah, ketika muakkadnya ini tasniyah atau jamak, maka lafadz nafsun dan ainun ini berubah. Yang tadinya nafsun dan ainun, nafsun ini berubah menjadi anfusu. Anfusu. Ainun juga sama menjadi a'yunu. Nah, ini contohnya yang isim mufrad tadi nafsuhu ainuhu. Nah, ketika zaidunnya ini dijadikan tasniyah, contohnya berarti di sini qoma az-zaidani. Nah, di sini az-zaidani muakkadnya tasniyah, maka lafadz nafsunnya ini berubah menjadi anfusu. Qoma zaidani anfusu huma. Nah, ini karena zaidan ini kan rofa menggunakan alif, tanda alif. Kemudian di sini juga rofa anfusu huma. Humanya ini dhamir. Nah, kalau dhamir ini kembali ke zaidani maka huma.
Kalau di sini hu karena ini mufrad, ini hu juga mufrad. Nah, di sini hum karena di sini kaum itu jamak. Jadi untuk lafadz nafsun, ainun dan kulun itu wajib mudhof. Nah, di sini lafadz nafsun, ainun dan kulun itu wajib mudhof. Nah, wajib mudhofnya itu kepada domir, bukan pada yang lain. Kullahum ini domir, hu ini juga domir, hu di sini juga domir. Nah, wajib mudhof kepada domir, tidak boleh nafsun sendiri gitu atau ainun. Nafsu hu harus mudhof, ini kulluhum juga mudhof. Mudhof kepada domir. Nah, yang domirnya ini kembali ke muakkadnya. Karena di sini muakkadnya jamak, maka menggunakan hum. Karena di sini muakkadnya itu mufrad, maka menggunakan domir hu. Ini juga menggunakan hu. Nah, di sini karena muakkadnya tasniyah, maka menggunakan domir tasniyah juga, yaitu huma. Diingat tadi nafsun, ainun dan kulun itu wajib mudhof. Mudhofnya kepada domir. Yang domirnya itu kembali ke muakkadnya. Kalau muakkadnya mufrad, domirnya mufrad. Kalau muakkadnya tasniyah, maka domirnya tasniyah. Kalau muakkadnya jamak, domirnya juga jamak. Nah, di sini tasniyah. Kembali lagi contoh yang lain, koma zaidani a'yunuhuma. Nah, di sini ainun karena di sini muakkadnya tasniyah, maka menggunakan lafadz a'yunu. Dan domirnya ini huma karena zaidani ini tasniyah. Dan zaidani ini rofa karena jadi fa'il, maka ini a'yunu juga rofa. Nah, ini untuk contoh yang tasniyah, domirnya juga tasniyah, huma, huma. Di sini yang contoh yang jamak. Contohnya koma telah berdiri siapa az-zaiduna, zaid banyak. Anfusuhum yo awak dewene zaiduna. Nah, di sini lafadz nafsun menjadi anfusu. Untuk tasniyah dan jamak itu sama anfusu, anfusu, a'yunu ini juga a'yunu. Nah, bedanya cuma di domirnya. Kalau muakkadnya jamak berarti domirnya juga jamak. Ini muakkadnya jamak, domirnya juga jamak. Nah, ini untuk lafadz nafsun dan ainun. Ketika muakkadnya tasniyah maka berubah menjadi anfusu dan a'yunu. Kemudian khusus untuk kulun ini untuk mentaukidi makna yang umum. Nah, di sini kan kaum itu kan umum kaum. Nah, kalau di sini beda zaiduna ini kan bukan umum, ini khusus. Nah, makanya menggunakan a'yunu. Nah, untuk kulun ini harus umum. Muakkadnya itu harus umum, mentaukidi yang umum. Kemudian sekarang lafadz ajma'u. Nah, lafadz ajma'u itu seperti jamak mudzakkar salim. Dan lafadz ajma'u ini tidak boleh mudhof. Kalau yang nafsun, ainun dan kulun itu wajib mudhof. Yang ajma'un itu tidak boleh mudhof kepada domir. Makanya di sini ajma'ina ini kan tidak mudhof. Nah, lafadz ajma'ina ini disepertikan jamak mudzakkar salim. Karena di sini qaumi jer, maka menggunakan ajma'ina. Kalau misalnya qaumu, misalnya al-qaumu, maka ajma'una, ajma'una menggunakan wawu. Ajma'una. Nah, ini khusus untuk ajma'u itu tidak boleh mudhof. Dan ketika rofa itu menggunakan ajma'una. Kalau nasab dan jar menggunakan ajma'ina. Seperti halnya jamak mudzakkar salim. Kemudian sekarang lafadz aktangu, abtangu, dan absong. Nah, ini menjadi taukid kalau jatuh setelah lafadz ajma'u ini. Nah, kalau tiba-tiba ada lafadz aktangu, di depannya tidak ada ajma'u, ini tidak bisa ditarkib menjadi taukid. Karena lafadz tiga ini tabe' atau tawabe' li ajmanga, mengikuti ajmanga. Contohnya di sini ja'al qaumu ajmauna. Nah, di sini sudah ada lafadz ajmauna, kemudian ada lafadz aktauna. Nah, karena aktauna ini jatuh setelah ajmauna, maka ini juga ditarkib menjadi taukid.
Begitu lafadz abta'u, ini juga sama, ajma'una, abta'una, absa'u, absa'una. Misalnya ini ajma'ina, ya akta'ina. Misalnya ajma'ina, abta'u menjadi abta'ina, absa'u menjadi absa'ina. Nah, berarti lafadz ajma'u, akta'u, abta'u, dan absa'u ini digunakan seperti jamak mudzakkar salim. Nah, di sini contohnya ini ditambahi ya dan nun ketika nasab dan jer, dan ditambahi wawu dan nun ketika rofa. Kemudian terakhir, taukid itu ada dua. Ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Nah, taukid yang sudah dibahas ini adalah taukid maknawi. Karena ada lafadz ayun atau nafsun, ainun, kulun, dan ajmain. Nah, untuk taukid lafzi itu cuma diulang lafadznya, tidak menggunakan lafadz nafsun, ainun, kulun, dan ajma'u. Contohnya ja'a zaidun, zaidun. Ja'a telah datang, siapa? Zaidun, Zaid. Zaidun ya Zaid, itu maksudnya. Jadi taukid itu untuk mengukuhkan, dari kata akada yu'akidu taukidan. Mengukuhkan maksudnya telah datang Zaid, ya Zaid, maksudnya ya awak dewi ni Zaid itu, ya si Zaid sendiri. Telah datang kaum, kaum apa? Ya semuanya kaum. Maratu bil qaumi, telah datang, saya telah lewat bersama kaum, ya semuanya kaum, itu ajma'ina, tanpa terkecuali. Itu maksudnya taukid kayak gitu, mengukuhkan atau memperkuat kalam. Mungkin demikian pembahasan tentang taukid. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.